Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada mata pelajaran pengendali sistem robotik. Materi kita kali ini yaitu robot whisker. Tujuan mempelajari robot whisker yang pertama, belajar menggunakan dan memprogram pada mikrokontroler Arduino. Kedua, mengetahui dasar-dasar elektronik untuk membuat mikrokontroler. Ketiga, mengetahui konsep kerja dan cara perakitan whiskerboard. 4. Memahami rangkaian dan memprogram whiskerboard. 5. Memahami penggunaan whisker sebagai navigasi sentuhan. Adapun indikator pencapaian kompetensi. 1. Merakit robot whiskerboard dan dapat bekerja dengan baik sesuai instruksi program yang telah diupload. Kedua, menguji sensor whisker menghadapi halangan atau tembok sehingga whiskerboard dapat beroperasi dengan benar. 3. Mengontrol motor servo kontinu dengan tepat sehingga whiskerboard dapat berjalan dan menjelajah dengan baik. 4. Memahami implementasi bahasa pemrograman untuk robot whisker. Yang dimaksud dengan robot whisker yaitu robot yang dilengkapi dengan tentakel atau kumis, di mana ketika tentakel tersebut menyentuh sesuatu atau tertekan oleh sesuatu, robot akan mendeteksi bahwa di depannya ada penghalang. Sehingga Arduino akan menginstruksikan robot untuk melakukan program selanjutnya yang telah ditentukan oleh programmer. Navigasi dengan sentuhan digunakan dalam berbagai aplikasi robot termasuk A. Mendeteksi bila lengan robot menemukan objek. B. Menghitung objek pada jalur produksi. C. Menyelaraskan objek dalam suatu proses industri. D. Mendeteksi dinding sebagai robot navigasi yang berjalan di dalam lintasan. Ini adalah tampilan sederhana dari sebuah robot whisker. Whisker memberi Arduino board kemampuan untuk merasakan suatu kendala di sekitarnya melalui sentuhan, seperti antena pada semut atau kumis pada kucing. Yang dimaksud dengan whisker adalah kawat yang kita pasang sedemikian rupa sehingga ia akan menghubungkan pin pada Arduino ke tegangan 5 volt atau ke tegangan 0 volt. Cara kerja saklar whisker. Karena setiap whisker terhubung ke digital I/O, Arduino dapat diprogram untuk mendeteksi tegangan yang dikenakan setiap rangkaian, 5 volt atau 0 volt. Pertama, atur setiap pin untuk masukkan dengan pin mode. Dan kemudian mendeteksi kondisi pin tersebut, high atau low, dengan fungsi digital read. Sistem kerja saklar whisker. Gambar pertama menunjukkan ketika whisker tidak mengenai penghalang. Dalam hal ini, whisker tidak tertekan. Pin yang terhubung pada Arduino akan terhubung pada tegangan 5 volt karena jalur ke ground akan terbuka. Ketika tentakel atau whisker ditekan, maka jalur ground akan tertutup
Dan pin pada Arduino akan terhubung pada tegangan 0 volt atau ground. Berikut adalah kebutuhan alat dan bahan dalam merakit siltboard. Kita akan membutuhkan obeng plus, obeng minus, kunci pas nomor 8, tang runcing, chassis robot, standoff mur karet grommer, servo dengan putaran kontinu, roda plastik berlapis karet, bola roda, boe siltboard, dan kawat secukupnya jika dibutuhkan. Ini adalah alat dan komponen kita butuhkan jika kita menggunakan siltboard. Tidak menutup kemungkinan kita membuat chassis sendiri dengan bahan-bahan yang kita pilih. Berikut adalah bentuk dari peralatan yang telah tertera di tabel, di mana kita menggunakan 2 buah motor servo kontinu, tetapi kita tidak menggunakan kipasnya, karena motor servo ini akan kita hubungkan langsung ke roda. Untuk merakit komponen robot whisker, pertama kita merakit motor servo ke dalam chassis mekanik. 2 buah motor servo tersebut kita rakit menjadi motor left dan motor right. Kemudian pasang wadah baterai pada chassis. Kita pasang pada chassis. Kita menggunakan 4 buah baterai A2. Setelah itu kita akan memasang roda pada chassis. Kita menggunakan bola roda yang akan menjadi pengarah robot di depan, dan kita pasang di depan robot. Berikutnya adalah pemasangan boe siltboard. Gambar pertama adalah susunan kabel pada motor servo. Ada white, red, dan black untuk motor left, white, red, dan black untuk motor right. Nah, ini adalah bentuk hampir jadi, tapi belum menggunakan whisker, di mana kita menggunakan boe siltboard. Boe siltboard itu terdiri dari regulator, breadboard, tempat kita meletakkan komponen-komponen tambahan. Dalam hal ini kita meletakkan LED dan resistor. Kemudian terdiri dari header yang akan terhubung langsung pada pin-pin Arduino, tombol reset, serta tombol on-off. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan whisker. Kita membutuhkan kabel whisker, panhead, spacer bulat, nylon washer, 3 pin male-to-male header, resistor 220 ohm dan 10 kilo ohm, kemudian kabel jumper secukupnya jika memang kita nanti membutuhkan. Ini adalah langkah-langkah dalam merakit
whisker. Cukup dibaca dan perhatikan gambar perakitan. Navigasi dengan whisker. Dengan adanya whisker, membuat Arduino memonitor saklar whisker dan memicu aksi respon. Juga dapat memungkinkan whiskerbot berjalan atau memilih manuver sendiri jika menabrak sesuatu. Ketika menabrak atau bertemu rintangan di jalan dengan saklar whiskernya, whiskerbot harus mundur kembali atau backup, mengubah belokan, dan kemudian berjelajah di arah yang baru. Perhatikan gambar pada jalur whisker yang sudah dibuat. Ketika robot mulai start, robot whisker akan berjalan lurus hingga menabrak dinding. Tentakel kiri akan menyentuh dinding dan menganggap itu ada penghalang, sehingga robot akan mundur beberapa langkah dan kemudian akan belok ke kanan. Setelah itu, robot akan berjalan maju hingga akhirnya menabrak penghalang pada tentakel kanan yang menyebabkan robot mundur beberapa langkah dan kemudian belok ke kiri untuk kemudian berjalan lurus. Ketika robot whisker berjalan terus dan kemudian menabrak tembok lagi dengan tentakel kiri, maka kejadian akan berulang, robot akan mundur dan kemudian merubah arah belokan, akan belok ke kanan. Demikian seterusnya hingga robot dapat melewati lintasan yang telah dibuat. Dengan adanya tentakel, maka robot bisa mengatur arah hingga akhirnya sampai ke finish. Baik, itulah materi kita untuk robot whisker. Tugas kalian adalah membuat program untuk robot whisker tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam tugas yang telah diberikan pada Google Classroom kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.